Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang sampai saat ini masih membuat masyarakat itu nggak percaya 100% tentang apa yang disampaikan dari penyidik di Polda Metro Jaya bahwa meninggalnya Arya Daru, temuan sementara tidak ada indikasi pidana dan tidak ada keterlibatan orang lain. Kemarin kita sudah menyimak ya terkait dengan investigasi dari majalah Tempo. Lewat channel YouTube-nya mereka menjelaskan salah satu poinnya adalah berdasarkan temuan mereka, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Pita, istri dari mendiang Daru ini melakukan pemanggilan lewat telepon pada saat beberapa jam sebelum Daru ditemukan meninggal dunia itu ke Polsek Menteng. Dikatakan di situ adalah sekitar jam 10 malam. Artinya belum sampai 1 jam komunikasi terakhir Pita dengan sang suami sekitar jam 9 malam dia langsung menelpon kantor polisi di Polsek Menteng tersebut. Nah, hari ini aku sudah mengkonfirmasi dengan kakak dari Pita sendiri, kakak kandungnya yang bernama Meta Ayu Tereskova lewat sosial mediaku. Ada statement yang disampaikan di sini bahwa ternyata ada beberapa hal yang sepertinya memang betul ada komunikasi tersebut, tetapi ada beberapa hal yang kurang pas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita simak adalah keterangan dari Tempo ya pada saat menyampaikan informasi tersebut. Disinilah titik krusial yang kami dapat cerita kemarin di jam 10, ya kan, di jam 10 itu. Artinya saat itu kalau di kronologi berarti Arya lagi di rooftop ya, di lantai 12. Istri itu langsung nelpon Polsek Menteng. Jadi memang area kos Arya ini di nggak terlalu jauh lah dari di daerah Gonangdia sana. Oke. Jadi itu adalah statement dari Tempo terkait dengan hasil investigasinya. Yang betul adalah memang Pita melakukan penelponan tersebut, tetapi yang diklarifikasi adalah terkait dengan jamnya. Jam ini juga menjadi salah satu faktor penting. Kalau keterangan dari kakak kandungnya Pita di sini lewat sosial media aku mengatakan begini ya. Aku bertanya lewat Instagram. Betulkah Mbak, menurut Tempo, Mbak Pita itu telepon Polsek Menteng juga jam 10 malam itu? Kemudian jawaban dari kakaknya Pita di sini, ini saya sudah tanyakan ke Pita. Benar, dia telepon Polsek Menteng berkali-kali, sekitar 5 kali dini hari, tapi di atas jam 00. Tidak ada respon sama sekali dari Polsek, jadi Pita kesulitan untuk mau minta tolong kemana. Nah, sekarang sudut pandangnya sedikit berbeda lagi teman-teman. Kalau statement pertama dari investigasi tim Tempo, Pita nelpon jam 10, kita kan bertanya-tanya, apa yang terjadi gitu loh. Maksudnya, nggak nyampe 1 jam, mereka suami istri tidak bisa berkomunikasi, tapi langsung telepon polisi. Untuk melaporkan orang kehilangan aja butuh waktu kurang lebih adalah 24 jam. Tetapi ini cuma gara-gara telepon nggak diangkat saja, itu langsung telepon polisi. Ternyata dikonfirmasi di sini dari pihaknya Pita, itu bukan jam 10, tetapi adalah jam 00 lah ya, atau mungkin hampir jam 1, jam 12-an malam. Sebenarnya jaraknya juga tidak terlalu krusial ya. Maksudnya adalah ya relatif sih krusial atau enggak ya. Cuman faktanya adalah kalau seandainya jam 10 menuju ke jam 12 itu kan juga jaraknya cuma sekitar 2 jam. 2 jam aja di waktu terkait dengan orang lagi pada umumnya tidur, itu juga indikasinya mohon maaf, ya menurut common sense masyarakat pada umumnya hal yang wajar gitu kalau nggak diangkat. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang aku yakin juga dari pihak Pita ini juga tidak menyampaikan seutuhnya ke aku teman-teman. Apa yang membuat Pita itu begitu panik dan juga langsung inisiatif telepon kantor polisi terdekat dari tempat tinggal suaminya tersebut yang berada di kawasan Jakarta. Kemudian aku tanya kembali ya dengan pihak kakaknya Pita di sini bahwa kenapa Mbak Pita sampai panik seperti itu ya? Jawabannya adalah begini. Mereka kan dekat sekali ya Mas, teman mainnya dari kecil, dan komunikasinya intens, rapet-rapet. Jadi kalau sudah sedekat itu,
Feeling sebagai seorang istri pasti panik karena sama sekali bukan kebiasaan almarhum. Apalagi almarhum dari jam 21.18 WA-nya sudah centang 1, tidak bisa dihubungi. 21.18 WIB. Jadi feelingnya kuat sekali ya Mbak Pita ini tentang salah kirim WA. Menurut Tempo yang ada kata-kata "Ai udah maem dan lagi di mana", itu betul salah kirim kan Mbak atau salah info Temponya? Yang jelas kalimat itu bukan kalimat almarhum seperti biasanya ke adik saya, Mas. Oke, kita bahas nih poin-poin di sini teman-teman. Kalau dikatakan bahwa mereka kan dekat sekali, teman main dari kecil, artinya kan kita anggap saja mereka punya komunikasi yang sangat baik, ada feeling dan sebagainya. Tetapi kalau sampai jam 00 memang nggak bisa dihubungi, apakah itu masuk akal? Akan ada dua sudut pandang. Memang buat kalian yang memiliki hubungan yang begitu dekat, sangat intens, itu adalah hal yang wajar, Anjas. Walaupun itu adalah jam tidur, walaupun itu cuma beberapa jam, kalau sudah saking paniknya seperti itu sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua, ya mau yang sedekat-sedekat apapun, sebaik apapun, seharmonis apapun hubungan seseorang, kalau hanya beberapa jam gak bisa dihubungin, apalagi di waktu-waktu orang umumnya pada tidur, kayaknya nggak sampai nelpon polisi. Kalau secara pandanganku pribadi ya, menurut aku dengan segala hormat, aku yakin mereka sangat dekat komunikasi karena kan kita bisa ngelihat jejak digital, foto-foto keromantisan dari Pita dan juga almarhum Daru. Mereka kan menjalin hubungan itu bukan langsung pacaran tapi dari pertemanan, dari SD sampai akhirnya mereka menikah ya teman-teman. Aku yakin bukan hanya sekedar karena firasat buruk, tetapi ada petunjuk lain, ada sebuah kejadian yang membuat Pita langsung percaya diri mencoba menghubungi kantor polisi. Dan sayangnya, kantor polisi di Indonesia kok seperti ini gitu loh, dugaannya. Kan kita untuk ngecek secara fakta, secara hukum kan, ya keterangan saksi adalah salah satu bagian alat bukti. Tetapi alangkah lebih baiknya harus ada dua alat bukti. Misalnya, keluarga Pita akan menunjukkan sebenarnya nelponnya jam berapa, kamu ke Polsek Menteng tersebut, jam 10 malam kah, atau di atas jam 12 malam. Kan Pita gampang ya, bisa mengcapture panggilan call log tersebut ke nomor dari kantor polisi tersebut. Ya, ada dua kemungkinan juga, kita nggak bisa menyalahkan kantor polisi ya. Misalnya, siapa tahu aja nomornya itu yang ditelepon sama Pita adalah nomor yang salah gitu. Atau nomornya keliru. Mungkin. Atau bahwa misalnya sudut pandangnya sudah memang betul, itu nomor dari kantor polisi Menteng tersebut, tapi saat itu nggak ada yang mengangkat. Orang juga bisa berpikir seperti itu. Cuman kita harus melihat data lebih clear sebelum melakukan analisa lebih dalam. Tetapi sayangnya adalah informasi ini kan tidak disampaikan oleh penyidik ya pada saat press release di Polda Metro Jaya. Kita paham sejumlah pakar kriminolog ataupun juga beliau-beliau purnawirawan yang sering berbicara di media mengatakan bahwa ada informasi sensitif yang memang sengaja tidak diungkapkan seutuhnya untuk melindungi gitu ya, harkat martabatnya mendiang begitu. Tetapi kalau informasi terkait dengan nelpon ke Polsek Menteng jam 12 malam tersebut, apakah itu berhubungan dengan urusan privasi, harkat martabatnya mendiang? Coba kita lihat sudut pandang dari statement sejumlah purnawirawan tersebut. Kalau seandainya itu adalah untuk melindungi harkat martabatnya mendiang, tapi kenapa keluarga sekarang bertindak terlihat mereka tidak yakin ini adalah karena keinginan dari Daru sendiri. Bahkan dari pihak istrinya pun menelpon Polsek Menteng, artinya kan kondisinya Daru itu dalam kondisi yang tidak baik-baik aja dan membutuhkan perlindungan dari aparatur negara, PNS juga, seorang diplomat juga. Ini sih menurut aku sudah indikasi ke arah ada unsur pidananya gitu. Apakah Daru mungkin diikuti oleh seseorang, ataukah kondisinya kalau jam 00 itu ya, jam 12 malam tersebut, setelah komunikasi terakhir adalah pukul 21.18 setelah dari Grand Indonesia, naik taksi,
Ada komunikasi terakhir juga beberapa menit sebelumnya. Apakah di komunikasi terakhir tersebut Daru menceritakan sesuatu hal, misalnya ribut di Grand Indonesia, atau memiliki permasalahan A, B, C, dan D, terkait dengan hal-hal yang ngebuat Pita tuh khawatir. Kan gak heran ini, waktu kakaknya berbicara di media, bahwa Pita tuh nggak bisa tidur semalaman. Sampai paginya, sampai akhirnya mendapatkan berita tersebut. Ini yang ngebuat kita heran gitu ya. Kemudian juga salah kirim pesan. Nah, pesannya kan terlepas mana yang betul kata-katanya, yang aku bilang tadi bahwa dugaan kata-katanya adalah "Ai, udah maem, lagi di mana?" Dan respon dari kakak kandungnya Pita bahwa setelah dikonfirmasi, yang jelas kalimat itu bukan kalimat almarhum seperti biasanya ke adik saya. Ini juga menimbulkan beberapa teori konspirasi atau sudut pandang di masyarakat. Yang pertama, mungkinkah itu yang mengirim bukanlah Daru, tapi orang lain? Dan berarti kalau aku analisa di sini, kan dikatakan apalagi almarhum dari pukul 21.18 WA-nya sudah centang 1. Artinya tidak aktif WA-nya. Nah, berarti salah kirimnya ini sebelum pukul 21.18. Logikanya kan karena sudah nggak aktif lagi sejak saat itu, pukul 21.18 sampai sekarang. Dan sosial medianya Daru, baik itu Facebook, Instagram, YouTube-nya, dan sebagainya, itu sampai sekarang masih tidak deactivated atau masih aktif dan masih begitu aja. Karena kalau orang ada yang menguasai, misalnya nih ada seseorang pinter juga nih ya, dugaanku sih juga kecurigaannya ada orang yang sudah menguasai handphonenya Daru gitu ya. Kalau dia login ke Facebook-nya atau sosial media lainnya, kemudian menghapus foto-foto, menggambar, ya menghapus gambar-gambarnya, itu bisa menjadi titik masuknya penyidik untuk melihat di mana keberadaan handphonenya Daru tersebut. Dan orang tersebut, dugaannya yang sekarang menyimpan handphone tersebut, kenapa dia tidak aktif, mengaktifkan ke sosial media, mengakses gitu, karena dia tahu itu bakal menjadi titik untuk dicek, apalagi sekarang sedang diawasi sama netizen. Kalau tiba-tiba ada perubahan dikit aja sosial medianya, pasti bakal, loh kenapa kok tiba-tiba terhapus gambar ini atau video ini nggak ada? Ya memang ada sih beberapa waktu lalu kan ada netizen juga yang bertanya, kok di Instagramnya Mendiang Daru itu followingnya itu berkurang katanya. Kalau berkurang itu jelas masuk akal. Misalnya kan akun yang di-follow itu sudah unblock Daru, kemudian di-unblock lagi, otomatis dia udah nggak follow lagi. Atau di-deactivated atau dinonaktifkan juga akan berkurang followingnya. Tapi kalau kayak sosial media lain ada diakses sama HP-nya Daru, atau komunikasi dari sosial medianya, itu bakal terdeteksi semuanya. Nah, salah kirim pesan inikah? Apakah dikirim oleh orang luar di sana bukan Daru atau orang lain? Menurut aku sih kemungkinan kecil yaitu dikirimnya, aku nggak tahu. Pikiranku nih kemana-mana nih. Terlepas ada banyak pro dan kontra, salah satu hal yang mungkin belum banyak bicara di media, apakah mungkin gitu sebenarnya di taksi itu Daru tidak sendirian. Tapi kan ada CCTV yang just menunjukkan Daru lagi ngantri di CCTV tersebut di Grand Indonesia, tapi kan tidak ada CCTV yang muncul di media bahwa Daru tuh masuk ke CCTV, masuk ke dalam taksi tersebut sendirian. Nah, dugaannya apakah mungkin Daru tuh bersama seseorang di taksi tersebut, kemudian orang tersebut iseng ngirim ke istrinya agar terjadi konflik A, B, C, dan D. Cuman itu sangat kecil karena ada CCTV yang menunjukkan bahwa ini keterangan penyidik ya, Daru itu masuk ke dalam taksi tersebut. Tapi itu kan tidak ditunjukkan detik-detik secara utuhnya, cuman adalah keterangan penyidik. Cuma kita harus percaya juga lah. Kalau kita nggak percaya sama penyidik semuanya, gimana juga, walaupun ada beberapa hal yang kita kritisi. So, sementara itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini, dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. At least dari pihak keluarga Daru ternyata tidak tinggal diam, mereka melakukan strateginya untuk melakukan tindakan-tindakan berikutnya, ya indikasinya mereka seperti mayoritas netizen pada umumnya
tidak percaya kalau ini tidak ada keterlibatan orang lain dan tidak ada unsur pidananya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.